Halo guys, kembali lagi bersama aku Bang Fat. Gimana kabarnya? Sehat, aman, lancar? Amin. Hari ini kita ada di sekitaran Mojolaban ya guys. Di depan ini kalau terus nanti ke Gading ya arahnya, dan cukup lumayan rame ya di sini. Oke, hari ini kita mau ngobrol tentang tapera, tentunya pepotongan yang sangat memberatkan rakyat. Ya. Kembali ke definisinya, tapera itu tabungan perumahan rakyat. Nah, targetnya adalah peruntukannya semua elemen masyarakat yang bekerja nantinya akan dipotong. Dan sebenarnya untuk program tapera ini sudah berjalan untuk di beberapa instansi pemerintahan, dan nantinya dicanangkan untuk diimplementasikan di swasta itu paling lambat nanti 2027 ya guys. Yang tentunya kalau untuk dalihnya pemerintah ini, tapera ini justru untuk membantu rakyat dalam menyediakan perumahan subsidi, tentunya untuk kalangan-kalangan yang tidak mampu gitu ya. Nah, di sini besaran dari potongan tapera ini sekitar 3%. Dimana kalau di breakdown 2,5% itu dipotong dari gaji karyawan, lalu 0,5% itu dipotongkan dari perusahaan. Oke, kita hitung sama-sama ya guys. Sebenarnya berapa sih besarannya kalau untuk dipotongkan dari gaji kita? Katakanlah gini, rata-rata UMR gajinya Jawa Tengah itu kan 3 juta. Nah, 3 juta itu berarti 2,5%-nya itu sekitar 75.000 ya. Nah, berarti 75.000 itu potongan kita per bulan untuk tapera. Nah, terkesan kecil, tapi kalau untuk bagi yang orang-orang kecil itu sangat terasa banget. Nah, lalu kita coba ini ya guys, logikakan apakah ini realistis untuk mengejar, katakanlah ini kayak sistemnya ngangsur ya, perumahan gitu ya. Nah, di Solo ini untuk kelas-kelas ini ya, rumah subsidi itu untuk sekarang itu rata-rata di angka 160 juta sampai 200 juta ya. Ya, katakanlah ini ya, kita ambil nilai tengahnya aja, yang nggak terlalu murah, yang nggak terlalu mahal, katakanlah 180 juta. Nah, gini. Nah, 180 juta ini, kalau misalkan kita bagi dengan 75.000 tiap bulan, berarti kita butuh berapa bulan untuk mengangsur ini ya, biar ini benar-benar terjadi gitu. Nah, ternyata setelah dikalkulasi itu sekitar 2.400 bulan. Nah, kalau katakanlah gini, ditahunkan. Nah, 2.400 bulan kita bagi 12 bulan, jadi ada sekitar 200 tahun. Nah, mulai jadi pertanyaan di sini. Gila kan, 200 tahun baru bener-bener ini ya, bener-bener kelunasi nih cicilannya. Berarti butuh berapa kali reinkarnasi itu? Katakanlah gini, rata-rata umur orang hidup di Indonesia itu adalah 63 tahun.
Oke, kita bagi aja, kita karena semakin kesel nih. 200 bagi 63. Ya, berarti ini ada sekitar 3 kali reinkarnasi baru kita bisa mendapatkan rumah 180 juta. Itu pun kalau benar-benar orang hidup 63 tahun. Nah, belum kalau misalkan nggak full hidupnya 63 tahun. Cuma katakanlah di angka 50 tahun, ya mungkin bisa 4-5 kali generasi gitu ya. Nah, kalau di sisilah keluarga, skema dari 3-4 kali generasi itu kita coba hitung ya, karena kita semakin sebel biar kita ini ya tergambar ya. Nah, katakanlah kita punya anak 1 ya, ini kan generasi pertama. Oke. Nah, generasi kedua, anak kita punya anak, berarti cucu 2, generasi kedua. Generasi ketiga, itu anak kita, cucu kita punya anak, cicit. Nah, kalau misalkan 3 generasi, berarti nanti yang bisa menikmati adalah cicit kita, guys. Atau kalau misalkan mau direalistiskan lagi, katakanlah orang tidak mempunyai ini ya, nggak full hidup 63 tahun, berarti kita breakdown lagi, cicit kita nanti punya anak lagi. Kalau misalkan di Jawa itu habis cucu, buyut, uduk-uduk siwur ya, canggah, uduk-uduk siwur. Nah, berarti ya antara dicanggah atau uduk-uduk siwur itu tadi. Ya kan miris banget kan, tidak realistis gitu ya. Sehingga di sini kan banyak yang mempermasalahkan apakah ini realistis di sebagainya kalau untuk diimplementasikan di Indonesia dengan hitung-hitungan tadi. Padahal ini sederhana banget loh. Dengan hitung-hitungan sederhana tadi, apakah ini realistis untuk diimplementasikan ya. Sedangkan ya kondisinya ya seperti tadi. Nah, sebenarnya implementasinya kan sudah banyak dipertanyakan orang, apakah akan bisa kejadian. Nah, dan kalau kejadian pun, apakah bisa ini ya, pemerintah itu bisa menjanjikan benar-benar kalau uangnya ini tidak akan dikorupsi, dan setelah 3 generasi itu kita tidak tetap akan mendapatkan manfaatnya gitu loh. Nah, gini loh, kita itu agak susah di Indonesia ini mempercayai apakah tidak korupsi gitu ya. Sementara kalau yang sudah kasus-kasus yang ada itu malah makin merajalela ya. Ya, kita apresiat lagi sekali lagi ya ke tim KPK ya, yang sudah membongkar beberapa kasus-kasus besar ya, kayak emas, timah, Krakatau Steel dan sebagainya gitu ya. Nah, kita kan istilahnya ketidakpercayaan inilah yang mendasari bahwasanya udahlah tapera ini nggak usah diadain aja. Oh, dari sisi sini sebenarnya banyak loh masalah dari tapera ini yang masih ini ya, mulai mencuat ya. Yakni salah satunya ada beberapa ya. Itu ada sekitar ratusan ribu dari pensiunan, manfaat tapera ini belum dikasihkan ke mereka gitu loh, yang totalnya itu sampai miliaran, ratusan miliar ya. Sehingga ini nanti dipertanyakan, lah ini aja belum disalurkan apalagi duit kita gitu loh. Nah, lagi ada terus ini, ada lagi pensiunan ini ngakunya ya itu 24 tahun atau puluhan tahun lah ikut tapera ini, cuma hasilnya itu dapat 6 jutaan tok gitu loh. Nah, ini apa cukup untuk pensiunan dan apakah realistis gitu loh. Sehingga inilah yang harus kita pertanyakan ke pemerintah. Toh gini, sebenarnya program ini itu saling tumpang tindih dengan ini ya, subsidi KPR dan ini apa BPJS, jaminan hari tua atau pensiun itu loh. Sehingga
kenapa harus memotong lagi dari ini ya, dari gaji kita gitu ya. Sementara ini lagi faktanya lagi bahwasanya itu gaji kita itu sudah dipotong banyak hal, ada PPH, ada BPJS ketenagakerjaan, langsung ada ini ya jaminan pensiunan. Nah, kalau di total plus tapera ini nanti mungkin bisa sampai 10%. Nah, katakanlah bila kita merujuk dari ini ya UMR 3 juta tadi, berarti kalau dipotong 10%, kita setiap bulannya itu dipotong sekitar 300.000 rupiah. Kita tinggal terima gaji 2.700.000 per bulan. Itu lumayan loh, 300.000 itu bisa dapat mungkin ini ya 20 kilo beras, bisa bensin itu banyak, bisa berapa liter itu buat mobil itu, bisa untuk tambah-tambah sembako gitu. Ya ini ya cukup miris, sehingga aku ya juga menolak ini. Kenapa sih potongannya itu banyak banget sih gajinya dari kita itu, kan kesel juga ya, udah capek-capek kerja potongannya banyak. Kalau potongannya direalisasikan ke fasilitas nggak apa-apa lah, ini nggak jelas gini kok, dan potensi korupsinya tinggi. Ya gimana tidak marah ya orang-orang Indonesia, apalagi buruh kan sekarang demo tuh. Ya aku ya semoga aja ini nggak jadi gitu loh, karena apa, dari sisi kita kan ya dirugikan aja sih. Kenapa kok bisa sampai sebanyak ini potongannya gitu guys. Ya kita coba kawal ini terus guys, sehingga apa, kalau memang motong ya harusnya jangan dikorupsi, jangan ini ya dialokasikan ke yang lain, apalagi untuk IKN atau ini ya makan gratis. Udah harusnya ada alokasi untuk yang lain. Perbaikilah fasilitas umum gitu yuk, jadikan uang rakyat dari rakyat untuk rakyat gitu ya. Itu aja guys, kok malah aku malah kesel gini ya jadinya. Oke, kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Semoga tapera ini nggak jadi. Oke, ya walaupun ya bagaimanapun ke depannya ya, walaupun kita sebagai warga negara ya tetap mendukung apapun keputusan pemerintah ya. Gitu aja sih. Oke, thank you sudah menemani Fokus. See you untuk next video. Thank you. See you.